Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya untuk membahas permasalahan-permasalahan di seputaran mesin cuci. Kali ini saya dapat kiriman modul mesin cuci LG langsung dari pemiliknya, dan menurut informasi mesin cucinya tidak bisa mengalirkan air ke dalam tabung melalui selang inlet, dan pada motor penggeraknya pun tidak bisa berputar, hanya ada suara mendengung saja, sedangkan pada papan kontrol atau display tidak menampilkan kode error dan nampak seperti biasa-biasa saja. Akan kita mulai untuk perbaiki, mudah-mudahan bisa berfungsi kembali dengan normal. Seperti yang terlihat sepintas modulnya masih nampak bagus dan masih bening, hanya nampak sedikit jamur saja putih-putih seperti ini, tetapi ini tidak berpengaruh apa-apa. Untuk memudahkan mendiagnosa kerusakan, maka modulnya harus kita belah menggunakan cutter seperti ini, tetapi harus dengan sangat hati-hati sekali, jangan terlalu dalam agar tidak mengenai jalur pada PCB. Jika sudah mengenai jalur pada PCB dan terputus, tentu kita akan repot dan pusing sendiri. Yang diindikasikan rusak pada bagian-bagian sebelah sini. Modul kontrol telah terbuka seperti ini dan kita jadi tahu ini adalah jalur power AC 220 volt. Akan saya pasang kabel power dan disolder. Setelah itu kita tes modul ini. Kalau dari sananya modulnya mati, maka kitalah yang kena. Harap disimak baik-baik supaya paham, karena setiap tutorial saya selalu memberikan kesimpulan, tapi tidak ditentukan tempatnya. Kadang-kadang di tengah tutorial, kadang-kadang juga di akhir daripada tutorial. Sekarang saatnya kita tes dan akan saya colokkan stekernya pada terminal AC 220 volt. Lalu kita tekan power, ternyata modul masih bisa menyala. Kemudian kita tekan start dan terlihat modulnya pun masih merespon. Ini adalah suara buzzer karena pintu tidak kita koneksikan. Kita matikan saja powernya. Mari kita lihat dan kita amati komponen mana yang rusak, sehingga modul mesin cuci ini tidak bisa mengaktifkan bagian motor penggerak, juga water inlet, kemudian motor drain. Di sini kita lihat ini adalah alur menuju triak yang berfungsi sebagai saklar untuk mengkoneksikan arus pada motor penggerak. Kita lihat di balik ini adalah soket motornya itu. Akan kita lepas dan kita periksa, ini adalah triak yang kita curigai tadi yang menyebabkan motor penggerak berdengung. Perlu diketahui juga, sebelum modul mesin cuci ini dibawa ke tempat saya, water inlet telah diganti karena rusak akibat dari mode pengisian pada mesin cuci ini tidak melalui selang inlet, tetapi dimasukkan langsung manual begitu saja ke dalam tabung mesin cuci, dengan alasan lama jika harus melalui water inlet, sehingga water inlet menjadi panas karena tidak dapat pendinginan dari air yang melewati, sehingga semakin lama water inlet menjadi panas, pingsan, dan mati. Akhirnya triak pun ikut mati karena pengaruh arus balik dari water inlet yang sudah short tadi. Kemudian motor penggerak utama pun ikut mogok karena jalurnya adalah sama untuk ketiga komponen tersebut. Kita congkel saja komponen ini sedikit demi sedikit, walaupun tangan saya sudah terasa pegal dan tenggorokan sudah mulai kering, tapi pekerjaan harus selesai. Jika kalian suka dengan tutorial ini, silahkan like, subscribe, ataupun komen. Akan saya jawab semampunya sesuai dengan ilmu pengetahuan yang saya punya. Masih menempel, akan kita kasih tenol lagi agar mudah kita melepasnya. Kemudian kita sedot lagi menggunakan traktor. Seperti inilah pekerjaan keseharian saya, dan ini sudah terlepas. Komponen kecil, tulisannya pun kurang begitu terlihat dengan mata saya.
Kemudian akan kita ukur menggunakan apometer untuk memastikan bahwa komponen ini benar-benar telah rusak dan tidak dapat digunakan kembali. Kita ukur antara gate dan terminal-terminalnya, ternyata nampak pada jarum juga ini sudah terlihat tersambung semua, ini terlihat samar-samar BC10814A. Kita pastikan ukur kembali antara terminalnya. Ini semua nampaknya sudah short semua ya, sudah tersambung antara kaki-kakinya. Ini dinyatakan rusak. Kita amankan dulu ini apometer, takut kesenggol. Tetap kurang terlihat, kita putuskan saja untuk menggantinya. Dan ini saya masih punya stok satu lagi. Tidak apa-apa, yang penting masih berfungsi dengan baik. Akan coba kita pasang saja. Menangani pekerjaan seperti ini harus benar-benar orang yang sabar dan telaten. Kita kerok dulu sampai bersih agar memudahkan kita untuk memasang komponen, karena komponen termasuk kecil dan areanya juga sempit. Sudah saya pasang kembali ini. Dan sebelum kita solder, kita baiknya periksa dulu menggunakan apometer sampai benar-benar dipastikan tidak ada yang short. Karena elektro itu bukan ajang untuk coba-coba, tetapi semua harus pasti dan akurat. Dan itu harus tetap diusahakan seperti itu. Setelah benar-benar pasti tidak ada yang short, baru kita lakukan penyolderan. Setelah itu akan saya informasikan pada pemiliknya, karena proses ini sudah dianggap selesai perbaikan modul mesin cuci LG. Ini adalah bodinya dari modul yang kita perbaiki kemarin. Setelah selesai dibawa langsung dan dipasang sendiri oleh pemiliknya. Saatnya kita sekarang tes. Tekan power, kemudian pilih level air, kemudian start, dan display menunjukkan angka 34. Pada posisi ini biasanya air mengalir pada tabung mesin cuci melalui selang inlet. Akan kita coba lihat. Nah, di sini seharusnya air mengalir ke dalam tabung mesin cuci, tetapi selang tidak kita pasang. Tapi tidak apa-apa, kita akan rasakan getarannya saja. Dan mohon maaf, ini kameranya sambil kita putar. Nah, di sini water inlet terasa bergetar. Ke bodi juga ini terasa bergetar, menandakan bahwa water inlet sudah berfungsi karena modul sudah kita perbaiki. Ini adalah pengecekan darurat karena posisi mesin cuci masih di luar rumah dan belum diposisikan ke tempatnya semula, dengan alasan yang punya rumah masih sibuk dan belum sempat beres-beres di dalam rumah. Tes mode pembilasan dianggap lancar dan kita lanjut saja pada mode pengeringan atau spin. Harap diperhatikan dan simak kembali. Akan saya lanjut mematikan powernya, karena tujuan kita adalah melihat putaran pada mode spin di mesin cuci ini. Kita nyalakan kembali powernya, kemudian kita pilih mode spin, dan terlihat display angka 11. Walau kamera goyang-goyang bikin puyeng di mata saya. Sekarang kita tekan start, karena tadi tombol start belum kita tekan sampai saya lupa. Perhatikan di dalam tabung. Kita tunggu beberapa saat. Tabung di dalam akan segera berputar. Dan tabung sudah terlihat mulai berputar perlahan. Itu artinya semua mode pada mesin cuci ini terlihat berfungsi dengan baik. Terdengar sedikit suara klotak-klotak, itu adalah dari gearbox yang biasanya sudah kurang bagus. Nah, sekarang kesimpulan kerusakan dari mesin cuci ini penyebabnya adalah ketika kita mengisi air tidak melalui water inlet atau di manual langsung menggunakan ember ataupun selang langsung dimasukkan pada tabung mesin cuci, kemudian akhirnya
water inlet menjadi panas, berbalik arah kepada triak, dan triak karena arusnya berhubungan langsung dengan motor drain, water inlet, dan juga motor penggerak, maka terjadilah mesin cuci mogok tetapi tidak ada kode error pada displaynya. Penanganan selesai dan berhasil dengan baik. Semoga video ini bermanfaat dan dapat dijadikan referensi. Nantikan video tutorial selanjutnya. Salam hormat saya pada rekan-rekan dimanapun kalian berada. Dewi Teknik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.